pencernaan dan rangka gerak bawah manusia. Yeay! Siapa yang tahu apa itu pencernaan? Julia, itu ada mulut. Iya benar, ada mulut, usus, lambung. Lucu gambarnya. Nah, organ pencernaan itu ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan halus. Nah, sekarang kita menonton video dulu ya. Hey kawan, namaku Gilbert si Anggur. Ya, nama itu adalah ide ayahku. Ngomong-ngomong, hari ini aku akan melakukan perjalanan seru ke dalam tubuh manusia. Jadi, mau menonton? Perjalanan dimulai ketika manusia menuju ke ruang makan siang kantor. Itu kenapa anggurnya berbicara? Aku di sana. Soalnya, sekarang mau mengajak kita jalan-jalan. Apalagi yang ada di sini? Roti lapis kakut, yogurt, dia sudah menggigit roti lapisnya. Yuk masukkan ke mulutnya. Ini saatnya pergi. Jujur, cukup basah dan hangat di sini. Mulut adalah pintu gerbang ke sistem pencernaan. Sistem itu dirancang khusus untuk mengubah makanan menjadi nutrien berguna yang membuatmu tetap berenergi dan membantu sel tubuh dan memperbaiki diri. Jadi, setelah mengambil gigitan pertama dari apa yang kamu makan, kamu menghidupkan mesin pencernaan. Saat kamu mengunyah, makanan dipecah menjadi beberapa bagian untuk memudahkan prosesnya. Ludah sangat berguna karena bercampur dengan makanan dan bisa lebih menghancurkannya. Dengan begitu, perutmu tidak perlu mencerna seluruh bongkah makanan. Ngomong-ngomong, ini fakta seru. Jumlah air liur yang kamu hasilkan dalam setahun dapat mengisi 2 bak mandi ukuran sedang. Hampir 1 kolam penuh air liur. Benar-benar hujan air liur di sini. Wah, lebih baik aku berhati-hati dengan gigi ini. Aku tidak mau berakhir seperti bocah kalkun di sana itu. Sulit, karena orang ini menggunakan lidahnya untuk memburu makanan di mulutnya dan ke arah giginya. Aku benar-benar tidak ingin menjadi selai hari ini. Jadi, aku akan melewati pemunyahan ini. Ayo turun. Wih! Sekarang kita menuju tenggorokan. Ini disebut faring. Oh, jalan bercabang. Aku harus pergi kemana? Cap cip cup kembang kucuk. Sepertinya kita harus ke sini. Sepertinya aku salah belok. Kenapa semuanya bergetar? Aduh, manusia malang ini bantu terus-menerus. Tolong tepuk punggungnya. Sudah, naik lagi. Maaf kawan. Nyaris saja. Hampir masuk ke paru-parunya. Itu tidak akan baik. Baiklah, aku kembali ke jalan. Jadi, mari kita coba lagi. Aku dengan benar masuk ke tabung penelan yang memiliki nama mewah esophagus. Aku suka menyebutnya saluran makanan, tapi ini jauh lebih sempit daripada yang kubayangkan. Aku akan terjepit di sini. Hah? Bagaimana bisa aku terus turun? Ah, gitu. Otot-otot di dinding esophagus ini meremas di belakangku dan melemas di depanku. Ini adalah proses yang disebut peristaltis, dan itulah yang menggerakkanku melalui sistem pencernaan. Beberapa detik kemudian, dan kita sekarang telah mencapai ujung terowongan. Ada objek terbuka di sini untuk membiarkan makanan masuk ke lambung dan meninggalnya keluar kembali ke esophagus. Ini agak mirip dengan petugas keamanan. Aku hanya seorang turis di sini. Pak, tolong izinkan aku masuk. Hore! Aku sudah melewati kantung dan masuk ke perut. Itu mengingatkanku pada kantong dan izinkan aku mencoba dinding itu. Wah, itu dindingnya kuat. Semuanya otot. Sebenarnya aku tidak terkejut. Perut menampung, mencampur, dan menggiling makanan menjadi bubur. Jadi, itu harus cukup kuat. Sejujurnya, ini tak tampak terlalu. Ya ampun, apa itu? Aduh, panas sekali. Panas. Aku harus keluar dari asap perut ini. Jika tidak, aku akan menjadi cairan atau pasta seperti roti lapis Turki itu. Tidak apa-apa, aku sudah bersiap. Aku membawa perangkat kecil yang sangat berguna dan akan melindungiku dalam gelembung pelindung. Makanan biasanya tidak memiliki ini, tapi aku punya koneksi. Itu rahasia. Aku hanya perlu menangkap tombol ini. Sudah, sekarang aku bisa terus berbicara denganmu sepanjang jalan. Alih-alih berubah menjadi jeli anggur. Bagian berikutnya, usus kecil. Organ berliku yang
panjang melingkar ini terdiri dari 3 bagian. Saat aku bilang panjang, aku serius. Jika kamu merasakannya, yang tidak disarankan karena itu kamu digulung dan di dalam tubuhmu. Kamu akan mendapatkan tabung yang lebih dari 6 meter panjangnya. Yap, itu setinggi jerapah dan semua dimasukkan ke tubuhmu. Harus kuakui, cukup hangat di sini. Hampir seperti resort tropis, tapi di lautan. Apa tuh? Oh iya, aku terlindungi dalam gelembung kecil. Jangan khawatir. Apa itu sangat penting untuk mencerna lemak dan mengeluarkan semua kotoran dari darah. Jadi, bersyukurlah hatimu menghasilkannya. Pankreas juga membantu proses dengan beberapa enzim baik dan benda yang terlihat seperti buah bir di sana. Oh, itu kantong empedu. Itu terletak di bawah hati dan menyimpan empedu di dalamnya sampai saat yang tepat datang. Astaga, benda ini benar-benar melingkar ya. Aku agak pusing karena tikungan dan belokan, tapi tak bisa kembali sekarang. Ini khusus yang berkontraksi ini terus mendorongku ke depan. Sepertinya aku sudah berada di bagian akhir dari usus kecil dan terus ke langkah selanjutnya dari perjalananku. Usus besar juga dikenal sebagai kolon. Itu adalah tabung berotot yang panjangnya 1,5 sampai 2 meter. Tunggu dulu. Kalau dengar itu, aku tidak sendirian. Aku dikepung. Mereka mendekat. Itu bakteri. Ada banyak sekali di sini. Oh, apakah orang ini terjangkit penyakit parasit usus atau semacamnya? Tidak. Usus membutuhkan bakteri baik untuk membantu memecah makanan, vitamin, dan nutrien sehingga tubuh bisa menggunakannya. Hai semuanya. Hei, benda kecil apa yang tadi pintu masuk? Ah, itu pasti usus buntu. Itu tidak terlalu berguna selain menampung bakteri yang mungkin perlu dilepaskan ke usus. Itu juga punya beberapa jaringan yang berguna untuk sistem kekebalan tubuh. Tapi sebagian besar itu adalah benda kecil yang tidak berguna. Jadi orang masih bisa hidup tanpanya. Hei, jika usus buntu meradang, dokter akan memotongnya. Serius, sepertinya orang ini masih memilikinya. Baguslah. Omong-omong, kita sekarang ada di usus besar dan aku senang. Di sini agak lebih luas. Jika tak memakai gelembung pelindung rahasiaku yang mewah, aku pasti akan berbicara kepadamu sekarang sebagai bubur ampas air kekuningan. Saat kontraksi otot ini mendorongku melalui usus besar, semua air dihisap dariku. Bentuk terakhirku, feses. Yap, tinja, kotoran, apapun itu sebutannya, itu terbentuk di usus besar. Masih banyak bakteri di mana-mana. Mereka benar-benar bekerja keras ya. Tak boleh terlalu sedikit atau terlalu banyak. Jika tidak, kamu akan mengalami masalah pencernaan seperti intoleransi makanan. Mereka juga memainkan peran besar dalam kekebalan tubuh. Dan itu sebabnya kamu punya triliunan bakteri di tubuhmu. Terus bekerja dengan baik, teman-teman. Aku dalam perjalanan melalui kolon kiri. Ketika terlalu penuh dengan feses, kolon memutuskan untuk membuang semuanya ke rektum karena tidak dapat menahannya sendiri. Biasanya memakan waktu sekitar 36 jam bagi apa yang tersisa dari makananmu. Tidak banyak sekarang, hanya ampas untuk mencapai titik ini. Tapi aku sudah mempercepat perjalanan ini karena ada hal lain yang harus kulakukan. Jadi, mari kita menuju rektum. Meluncur! Rektum adalah ruang lurus yang panjangnya sekitar 20 cm. Ini memiliki sensor khusus seperti ini atau yang ada di sana yang memberitahu saat ada sesuatu yang harus kamu buang. Mereka mengirim sinyal kepada otak saat feses atau gas ingin keluar. Itu saat kita berpikir, oh harus ke kamar mandi. Jika saatnya tepat, yaitu kamu menemukan toilet dan sphincter lemas, darah, feses keluar. Sampai jumpa pizza dan sarapan kemarin. Di sini tidak ada yang makan pizza dingin untuk sarapan. Baiklah, kalau begitu, seperti apa sarapanmu biasanya? Beritahu aku di kolom komentar. Ngomong-ngomong, saat momennya belum tepat untuk mengeluarkan feses, sphincter berkontraksi. Sensor rektum itu membantu juga sehingga keinginan untuk mengeluarkan isinya hilang untuk sementara waktu. Kamu seharusnya senang, rektum dan sphinctermu bekerja keras untuk menekan feses ketika waktunya tidak tepat. Seperti saat kamu menyetir ke kantor, berkencan, membeli bahan makanan, tidur. Tapi ketika kamu tidak bisa menahannya lagi, sphincter eksternal memberimu beberapa menit lagi atau berapa lama yang kamu butuhkan sampai kamu tiba di kamar mandi. Tidak yakin apakah manusia ini sudah siap, tapi aku benar-benar ingin pergi sekarang. Mungkin aku bisa memancing sensor-sensor ini agar bisa kabur. Oh iya, orang ini sedang bekerja kan? Ini akan canggung. Tentu saja, makanan normal tidak meninggalkan tubuh dengan cara yang anggun.
Kamu bahkan tidak akan mengenali makanan yang mana. Tapi bagiku, Gilbert si akur, aku masih punya banyak hal penting untuk dilakukan. Jadi, kawan, ayo ke toilet. Aku pergi. Bagus. Nah, tadi yang pertama apa organ pencernaan? Mulut. Yang kedua, Kerongkongan. yang ketiga, Lambung. apa? Lambung. Yang keempat, Usus halus. yang kelima, Usus besar. dan yang terakhir. Rektum. Anus. Nah, yang pertama kan mulut tadi ya. Nah, apa sih mulut itu ngapain sih? Jadi mulut itu menggunakan gigi, kan di mulut ada gigi ya. Nah, gigi nanti menghancurkan makanannya menjadi lebih kecil-kecil. Nah, terus air liurnya membantu memecah makanan dengan enzim amilase dan mendorongnya ke kerongkongan. Yang kedua ada kerongkongan. Nah, setelah dikunyah itu kemana sih? Setelah dikunyah itu ke kerongkongan. Lalu dari kerongkongan lanjut menuju lambung. Nah, di lambung nanti akan dicampur dengan asam lambung dan enzim pepsin. Nah, di sini makanannya dipecah lagi untuk menjadi protein yang lebih kecil-kecil. Terus nanti kan makanannya jadi cairan. Nah, cairannya disebut timus. Setelah dari lambung, lanjut ke usus halus. Dari usus halus ini dia membantu memecah lemak dan karbohidrat. Jadi dipecah-pecah antara lemak, karbohidrat, dan protein. Terus usus halus juga menyerap nutrisinya agar kita bisa menjadi kuat dan semangat. Terus ke usus besar. Nah, yang di usus besar ini ampas-ampas atau sisa-sisa makanan yang telah diserap tadi. Terus air dan mineralnya diserap lagi oleh usus besar dan sisanya dibentuk menjadi feses dan disimpan di rektum. Nah, sudah. Tadi apa saja alat pencernaan? Mulut. Terus, Kerongkongan. terus, Lambung. apa lagi? Usus halus. Terus, Usus besar. terus. Di situ rektum. Yeay. Gerak. Rangka gerak ini yang membantu kita untuk berdiri tegak dan bergerak. Nah, sekarang ada dua rangka gerak, yaitu rangka gerak atas dan rangka gerak bawah. Pertama kita mau belajar rangka gerak atas. Kita nonton video. Ayo kita kenali fungsi tulang pada lengan. Fungsinya menciptakan gerak dan bekerja dalam aktivitas fisik seperti mengangkat beban. Tulang hasta. Fungsinya menyimpan mineral dan menghasilkan sel-sel darah pada sumsum tulang. Tulang pengumpil. Fungsinya membentuk persendian pergelangan tangan. Tulang pergelangan tangan. Fungsinya memberikan pergerakan memutar atau gerakan yang bebas. Tulang telapak tangan. Fungsinya sebagai penguat dan tempat melekatnya otot-otot untuk mendukung gerakan telapak tangan. Itu tadi fungsi tulang pada lengan manusia. Sampai jumpa lagi ya. Tahu tadi fungsinya apa? Ayo. Untuk bergerak. Yang rangka
dari yang tulang lengan atas. Nah, letaknya ini ada di bahu sampai siku. Fungsinya adalah untuk membantu kita mengangkat tangan. Nah, yang kedua ada tulang hasta dan tulang pengumpil. Fungsinya ada di antara siku dan pergelangan tangan. Nah, di sini sampai sini. Fungsinya untuk membantu tangan menekuk dan memutar. Nah, yang ketiga ada pergelangan tangan. Nah, pergelangan tangan ini fungsinya untuk membantu tangan menekuk ke atas dan ke bawah. Nah, yang keempat ada tulang telapak tangan. Fungsinya membantu kita untuk memegang benda. Yang terakhir ada tulang jari tangan. Nah, ini fungsinya adalah untuk membantu kita untuk menulis, menggenggam, dan menunjuk. Ada berapa di jari tangan kita? 5. Ya, benar. Jadi tulangnya juga ada 5. Teman Smart Point, ayo kita kenali fungsi tulang pada kaki manusia. Tulang paha. Fungsinya tempat pembentukan sel darah merah dan menyangga atau menahan berat. Tulang kering. Fungsinya sebagai tulang terkuat dalam memikul berat. Tulang betis. Fungsinya pemberi kekuatan pada kerangka tubuh sebagai tempat melekatnya otot, tempat menyimpan garam, mineral, dan pelindung organ dan sistem syaraf. Tulang tempurung lutut. Fungsinya sebagai perpanjangan lutut terutama ketika ditekuk dan diluruskan. Tulang pergelangan kaki. Fungsinya untuk membantu gerak naik turun kaki dengan adanya sendi engsel. Tulang telapak kaki. Fungsinya sebagai pijakan agar saat kita berjalan dapat seimbang. Tulang jari kaki. Fungsinya sebagai tumpuan dan tempat melekatnya otot. Itu tadi fungsi tulang pada kaki manusia. Sampai jumpa lagi. Tadi ada apa aja tulang anggota gerak bawah? Paha, lutut, Terus, betis, terus. jari. Nah, di tulang paha itu fungsinya buat apa ya? Berdiri. Iya benar, menopang berat badan. Nah, ini tulang paha ini yang membantu kita untuk berdiri, berjalan, dan berlari. Yang kedua ada tulang tempurung lutut. Nah, tulang tempurung lutut ini fungsinya buat melindungi sendi lutut dan membantu kaki untuk menekuk dan meluruskan saat berjalan atau duduk. Yang ketiga ada tulang kering dan tulang betis. Nah, ini fungsinya juga untuk menopang tubuh, tapi yang bagian bawah membantu melangkah, berlari, dan melompat, serta menjaga keseimbangan tubuh saat berdiri. Yang keempat ada tulang pergelangan kaki. Ini fungsinya untuk membantu kaki bisa menekuk dan berputar, dan menjaga kaki agar tidak mudah terkilir saat bergerak. Yang kelima ada tulang telapak kaki. Nah, fungsinya juga buat menahan berat badan saat berdiri, serta membantu menapak dan berjalan dengan seimbang. Yang terakhir ada tulang jari kaki, juga membantu menjaga keseimbangan tubuh dan membantu saat berjalan, berlari, berdiri di ujung kaki. Sudah paham semuanya? Sudah. Tugasnya besok menceritakan tentang proses pencernaan dan rangka gerak tubuh. Oh, tugas lagi. Banyak banget tugasnya. Semangat. Tidak semangat. Karena sudah paham, kita Pulang. akhiri pembelajaran